ketemu lagi dengan aku, Javanti, mahasiswa jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes Semarang. Di video kali ini aku mau bahas sedikit informasi tentang identifikasi bakteri patogen yang ada dalam bahan makanan. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan sedikit ringkasan jurnal dari jurnal yang berjudul Identifikasi Bakteri Salmonella pada Telur Ayam Ras yang dijual di Pasar Wage, Purwokerto sebagai pengembangan bahan ajar mikrobiologi. Produk peternakan juga sangat berperan bagi pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi manusia. Salah satu produk peternakan yang mempunyai nilai gizi tinggi adalah telur. Karena telur mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia seperti protein dengan asam amino lengkap, lemak, vitamin, mineral, dan mempunyai daya cerna yang tinggi. Konsumsi telur di Indonesia lebih tinggi daripada konsumsi hasil ternak lainnya karena telur mudah diperoleh dan harganya relatif murah. Semua bagian dari telur dapat dimanfaatkan. Nah, telur mentah mudah terkontaminasi oleh bakteri seiring dengan lamanya waktu penyimpanan. Kira-kira aman nggak sih mengonsumsi telur itu? Sampai saat ini, masyarakat masih banyak yang bingung dan mempertanyakan hal itu. Buat teman-teman yang masih bingung juga, yuk disimak info selanjutnya. Mikroorganisme dapat masuk ke dalam telur melalui pori-pori yang terdapat pada kulit telur, melalui udara maupun kotoran ayam. Kontaminasi mikroorganisme ke dalam telur juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kondisi pasar yang masih sederhana, sanitasi lingkungan yang buruk, serta tempat penyimpanan yang tidak steril. Salmonella sp merupakan salah satu bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Infeksi salmonella sampai saat ini masih menjadi masalah yang besar karena penjangkitan salmonellosis dapat terjadi pada media makanan yang tidak higienis, sering terjadi dan manusia tidak memperhatikannya. Dari jurnal yang saya baca, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis bakteri patogen salmonella pada telur ayam ras yang dijual di Pasar Wage, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Untuk metode penelitian, bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah telur ayam ras yang didapatkan dari Pasar Wage, Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Medium yang digunakan adalah medium selektif, yaitu Salmonella Shigella agar atau SSA, dan uji biokimiawi dilakukan pada media yang tumbuh isolat Salmonella sp, yaitu dengan medium TSIA dan menggunakan indol, urease, sitrat, dan uji fermentasi gula-gula diantaranya yaitu glukosa, laktosa, maltosa, manitol, dan sukrosa. Terus ada bahan penunjang diantaranya pewarnaan gram, alkohol 70%, aqua steril, dan NaCl fisiologis. Isolasi Salmonella sp pada sampel dari telur ayam ras diambil dari bagian cangkang telur dan kuning telur. Sampel sejumlah 30 telur ayam ras. Bagian cangkang telur dihaluskan menggunakan mortar dan dibuat suspensi dengan aqua steril. Diusapkan menggunakan cotton swab steril dari sampel tersebut pada medium SSA. Kemudian isolasi dilakukan juga pada kuning telur menggunakan cotton swab steril, yaitu dengan mengoleskannya pada bagian kuning telur tadi. Terus diletakkan pada media SSA dengan olesan strik di permukaan medium. Medium berisi kemudian diinkubasi pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam. Nah, identifikasi dilakukan pada koloni yang tumbuh terduga Salmonella dengan morfologi koloni pada medium berwarna jerami serta hitam pada pusatnya. Selanjutnya dilakukan perwarnaan gram serta uji biokimiawi. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini yaitu bakteri patogen Salmonella pada telur ayam ras yang dijual di Pasar Wage, Purwokerto menunjukkan bahwa dari 30 sampel yang diisolasi, dihasilkan 1 sampel terduga mengandung positif Salmonella sp. Koloni tersebut tumbuh pada sampel nomor 2 dari sampel cangkang maupun kuning telurnya.
Sebagaimana yang tercantum pada tabel 1, pertumbuhan koloni pada media SS agar ditandai dengan koloni halus bening berwarna hitam pada pusat koloni dan sebagian koloni. Uji biokimiawi dilakukan pada koloni terduga Salmonella sp dan dilanjutkan dengan pewarnaan gram dan dihasilkan bakteri Salmonella dengan morfologi gram negatif. Adapun ciri morfologi berwarna pink dengan bentuk basil. Keberadaan bakteri patogen Salmonella pada makanan, dalam hal ini sampel telur tidak memenuhi SNI, yang dimana SNI mencatat bahwa batas maksimum cemaran mikroba pada telur segar untuk Salmonella sp harus negatif atau tidak boleh mengandung Salmonella sp. Salah satu penyebab kontaminasi bakteri adalah sanitasi lingkungan di pasar wage yang masih kurang memenuhi standar. Hal ini dibuktikan dengan kondisi pasar yang kurang bersih, adanya tumpukan sampah, tempat penjualan yang masih sederhana, serta tempat penyimpanan telur yang seadanya. Minimnya proses pencucian pada telur yang akan diolah juga mempengaruhi kontaminasi bakteri karena telur yang dijual diambil langsung dari peternak, masih terdapat kotoran dan bercak darah dari ayam ras yang menempel. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan cemaran telur dan kuning telur sejumlah 1 positif terkontaminasi oleh bakteri Salmonella sp. Dan 1 kuning telur juga terkontaminasi Salmonella sp. Sehingga telur tersebut sudah kualitasnya kurang baik dan tidak layak untuk dikonsumsi. Keberadaan bakteri Salmonella sp pada telur merupakan indikator keamanan makanan bahwa telur tersebut telah tercemar oleh kotoran manusia atau hewan. Konsumsi telur harus melalui proses pemasakan yang benar hingga masak sempurna untuk memastikan bahwa bakteri patogen pada telur telah mati. Karena pemasakan secara setengah matang dapat memungkinkan bakteri masih bertahan hidup dalam makanan. Bakteri Salmonella sp dapat hidup antara suhu 6,7 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Berhenti berkembang biak pada suhu 50 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu 55 derajat Celcius masih dapat hidup selama 1 jam, dan pada suhu 60 derajat Celcius masih dapat hidup selama 15 sampai 20 menit. Diharapkan dari hasil penelitian ini, masyarakat lebih memperhatikan kebersihan dan sanitasi lingkungan dengan baik, serta menyimpan telur pada tempat yang bersih dan steril untuk meminimalkan kontaminasi bakteri patogen. Melakukan pencucian telur sebelum diolah, serta melakukan pemasakan telur secara sempurna. Nah, teman-teman, gimana setelah kalian melihat informasi tentang bakteri Salmonella pada telur ini? Kalian harus lebih berhati-hati lagi ya. Jangan lupa mencuci telur sebelum kalian mengolahnya, dan harus mengolah telur sampai benar-benar matang. Jangan setengah matang, karena bisa saja bakteri Salmonella itu masih hidup di telur yang setengah matang itu loh. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!